Ya, terima kasih Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya izin sharing dulu ya Pak. Materinya ini. Jadi emang ini materi yang kami sampaikan di Praistima Pak Erwin dan para peserta bincang fatwa pada malam ini, pada pagi ini gitu kan. Udah terlihat belum Pak? Sudah Pak, sudah terlihat dengan baik Pak. Ya. Jadi ini fatwanya nomor 155 Pak Erwin. Jadi ini sudah diupload di website DSM MUI gitu kan. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa mendownload ya dan kemudian mencoba ya membuat produk-produk yang terkait dengan asuransi jiwa di guna murni ini ya. Jadi ini latar belakangnya seperti biasa ya, bahwa di market kita gitu ya, itu masih diminati lah gitu ya, ketika peserta masih hidup itu dia akan mendapatkan sesuatu dan pasti gitu ya, pasti itu dalam pengertian nilainya ya. Selama ini kan kalau kita lihat di asuransi unit link, kemudian di asuransi tradisional ya, yang ada savingnya, yang ada kalau di syariah kita namakan dana investasi peserta, itu kan berdasarkan asumsi. Asumsi itu kan bisa tercapai, bisa tidak, gitu kan. Nah ini yang kelihatannya agak susah mungkin bagi pemasaran untuk menyampaikan kepada kliennya ketika dia ketika ingin memastikan gitu ya. Sementara kan dari satu sisi ketika investasi itu dipastikan itu akan menjadi kena riba gitu ya, seperti itu gitu kan. Nah ini akad apa yang bisa dicari gitu ya. Kemudian juga sama ya, ini juga tadi ya masih kalah dengan konvensional gitu yang bisa memberikan kepastian gitu ya, seperti itu gitu kan, ketika head to head kepada calon peserta asuransi gitu kan. Nah jadi ini latar belakang kenapa fatwa ini dikeluarkan gitu ya, karena ada kebutuhan dari industri gitu kan. Nah kalau kita lihat ya produk asuransi jiwa ya, jadi kita namakan produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat ketika peserta masih hidup gitu ya. Nah ini di konvensional itu kan sudah ada produk unit link ya, di mana ketika meninggal ada manfaatnya, ketika hidup pun dia akan mendapatkan investasinya gitu kan, seperti itu. Di asuransi syariah juga sama, ada produk unit link juga sama gitu ya, di mana resiko investasi kan ada di peserta ya. Ada juga produk model universal life ya, di mana ada risiko meninggal dan ada juga investasinya. Investasi ini juga tergantung dari hasil investasi gitu kan. Nah kalau di konvensional kan bisa dipastikan ya, atau dia bisa memastikan dengan bunga ya, seperti itu. Sedangkan di syariah kita nggak bisa ya, kita bisa hanya memberikan asumsi-asumsi ya, seperti itu. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah kalau di produk dwiguna atau endowment di konvensional itu juga bisa memastikan ketika meninggal mendapat manfaatnya, dan ketika hidup pun dia akan mendapat manfaatnya. Tapi ini kaitannya dengan risiko ya, bukan investasi, dengan risiko, sehingga itu ada risikonya ada di perusahaan. Kemudian kalau di syariah sendiri yang berkaitan dengan yang sudah ada produk non pedi ya, dengan akad hibah bisab ya. Dana hibah diberikan dari dana perusahaan. Jadi kalau misalnya dia, ini ada syaratnya, kalau dia bisa membayar dengan baik, dengan lancar sampai dengan akhir kontrak atau periode tertentu, maka perusahaan akan memberikan hibah seperti itu. Artinya ini manfaat ketika dia selesai kontrak ya, selesai. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau unit link ini bisa contoh ambil dari website ya. Ini ada produk-produk unit link yang emang mungkin teman-teman sudah biasa ya. Ini ada produk yang balance fund, ada income fund ya, ada equity fund, ada money market. Jadi ini resiko ini kan tergantung dari investasi ya, manajemen investasi gitu kan. Di mana
Kalau sekarang ini kan problemnya ketika sahamnya turun itu kan hasil investasinya malah menggerus pokoknya gitu ya, seperti itu. Kemudian juga ada yang ini saya ambil yang produk jiwa yang dengan investasi tradisional ya, artinya tidak dikaitkan dengan pilihan investasi, kita namakan tradisional, investasi tradisional ya, untuk membedakan dengan yang unit link. Nah ini ada pasti ada disclaimer-nya ya, di mana nilai yang akan diterima ya ketika mencapai tahapan itu pasti dikaitkan dengan hasil investasi ya, dan tidak bisa memastikan. Gitu ya. Inilah produk-produk yang ada di syariah gitu ya, sehingga yang memastikan ini itu itu nanti akan kita masukkan di fatwa ya, seperti itu. Nah kalau kita lihat produk ini sebagai pengantar awal, kita kan mengenal di asuransi itu ada namanya produk term insurance atau asuransi berjangka gitu ya, di mana manfaat diberikan bila meninggal dunia. Nah kemudian ketika ada produk ya yang ini konvensional sebelah kiri, itu kan ada produk yang dwiguna ya, di mana itu gabungan antara asuransi berjangka term insurance dengan pure endowment atau anuitas berjangka gitu kan. Nah kombinasi ini ada di konvensional sehingga si perusahaan asuransi bisa menjamin kalau meninggal akan mendapatkan uang pertanggungan ya kalau di konvensional, dan kalaupun hidup pada akhir kontrak dia akan mendapatkan uang pertanggungan juga gitu kan. Misalnya contohnya nilainya 100 juta gitu kan. Nah sebelum ada fatwa ini teman-teman di syariah itu mendesain produknya tidak bisa menggunakan yang anuitas berjangka gitu ya, karena belum ketemu gitu ya. Nah jadi dia biasanya mendesainnya itu antara produk term insurance itu akan masuk ke dana tabaru, dan satu lagi dana investasi peserta ya atau DIP. Nah ini yang DIP ini kan tidak bisa dipastikan akan mendapat berapa, tapi hanya bisa diilustrasikan atau diasumsikan gitu ya, seperti itu. Nah, ini sampai dengan fatwa ini belum muncul, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi ya. Jadi tadi konsepnya tetap sama, kalau di konven itu transfer risk transfer ya, di mana preminya itu menjadi milik perusahaan. Kalau di syariah itu masuk ke dana tabaru dan ke dana investasi peserta. Nah, ini produk-produk yang ada di market ya, di asuransi syariah selama ini gitu kan. Nah dengan adanya fatwa yang pure endowment ini atau diguna murni ini, di syariah pun bisa mendesain produk seperti di konvensional gitu ya. Cuman yang membedakan kalau di konvensional itu kan uang premi itu menjadi milik perusahaan asuransi ya. Kalau di syariah itu dibagi, yang tadi yang meninggal itu masuk ke dana tabaru, kemudian yang hidup itu manfaat diberikan bila hidup itu masuk ke dana tanahud ya. Nah ini ketika bicara dana tanahud mungkin selama ini belum populer ya, karena itu biasanya dipakainya di pensiun gitu ya. Itu. Jadi ini dengan adanya fatwa 155 yang sudah terbit ya. Nah ini teman-teman di industri bisa membuat produk yang persis seperti konvensional gitu ya. Itunya. Tapi yang membedakan adalah tetap kalau di syariah tetap akadnya harus akad hibah ya, akad tabaru dan akad tanahud. Nah kalau kita bicara tanahud itu sudah ada di fatwa nomor 99 tahun 2015. Itu adalah ketika kita membuat fatwa untuk anuitas syariah untuk program pensiun. Ya, jadi ketika dari DPLK itu selesai, itu kan harus dibelikan anuitas. Nah, anuitas itu selama ini belum ada ya. Dan itu untuk mencari akadnya juga butuh waktu 21 tahun ya, sejak asuransi syariah berdiri ya, sejak Takabul berdiri 94, itu baru ada fatwanya di tahun 2015, artinya hampir 21 tahun menunggu ya untuk program pensiun. Nah, di sini udah didefinisikan tentang tanahud. Nah, kalau konsep tanahudnya sama saja ya, seperti yang dengan tabaru ya. Kalau ini misalnya untuk DPLK itu kan, misalnya ketika dia sampai usia pensiun ada dana 1 miliar ya. Nah, itu yang dimasukkan ke dana
kumpulan dana tanah HUT, ya mungkin ada fee-nya, misal 50 juta fee-nya, 950 ini dana tanah HUT. Ini akan digunakan untuk pembayaran bulanan kepada peserta yang masih hidup ya. Nah, ketika meninggal tentunya nggak mendapatkan lagi gitu kan. Tapi yang hidup ini yang akan mendapatkan manfaat ya sampai dia usianya mungkin sampai 100 tahun gitu kan, sampai dia meninggal gitu kan. Inilah fungsi dari dana tanah HUT. Jadi dana tanah HUT itu adalah mengumpulkan dana untuk peserta yang masih hidup gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kebalik dengan yang tabaru gitu ya atau asuransi term life itu yang hidup menolong yang meninggal gitu kan. Nah, kalau ini yang meninggal justru dananya diberikan untuk yang masih hidup gitu ya. Dan biasanya ini digunakan di pensiun ya. Gitu. Karena pensiun itu kan salah satu di teorinya juga ada resiko ya, resiko finansial ketika dia berumur lama gitu kan. Nah, kalau konsepnya sama ya, berbagi risiko finansial di antara peserta, perusahaan asuransi bertindak sebagai operator, terjadi pengumpulan dana tanah HUT, ujroh menjadi pendapatan perusahaan, dana tanah HUT menjadi milik peserta kolektif. Klaim bukan merupakan biaya dari perusahaan. Klaim-klaim anuitas itu, yang bulanan itu buat pensiun diambil dari dana tanah HUT. Oh, ini masih kedengaran nggak, Pak Erwin? Masih Pak, aman Pak di saya Pak. Aman ya. Cuman ininya nih agak hang nih. Oke, nah naik. Baik. Nah, selain dari anuitas juga, dana itu tahun 2000 berapa? 2015 ya tadi ya. Nah, ini di tahun 2021 itu dipakai juga. Dipakai di patuanya jaminan sosial BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan. Itu dia kan ada produk-produk yang jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan JKP ini, jaminan Nah, jadi yang ini yang JKK, JHT itu menggunakan tabaru, JKK menggunakan tabaru, JHT menggunakan investasi biasa kayak DIP, JP menggunakan tanah HUT, ya, JKM tabaru, JKP juga tabaru gitu kan. Nah, ini di nomor 5 ya, akad antar peserta dalam program JP atau jaminan pensiun adalah akad hibah tanah HUT. Dalam rangka saling tolong menolong sesama peserta melalui menggunakan dana tanah HUT. Jadi sebenarnya di pensiun ya, itu jadi produk asuransi, itu ada produk anuitas, dan tapi sampai saat ini sepengetahuan saya untuk anuitas syariah itu belum ada ya, belum ada produknya. Nah, itu juga sudah dihimbau ya supaya bisa membuat produk itu, cuman sampai sekarang belum ada produk dari asuransi yang membuat produk anuitas syariah. Kalau yang di BPJS sudah, ini yang karena kan yang di Aceh itu BPJS itu harus syariah, nah makanya ini digunakan untuk di Aceh ya sebelum ke nasional. Tapi secara fatwa sudah ada. Nah, ini kemudian kita masuk ke fatwa DSM MUI tentang pure endowment ya. Ini sedikit lagi gitu ya. Nah, ini fatwanya nomor 155 ya. Tadinya sih waktu awal-awal itu produk asuransi jiwa diguna murni untuk hari tua gitu kan. Nah, setelah diskusi dengan teman-teman di industri dan masukan juga, selain tidak fleksibel, yang kedua ketika terlalu panjang itu agak susah mencarikan investasinya, portofolio untuk investasi gitu kan. Makanya disepakati, oke, kalau gitu supaya produk ini bisa juga berjalan di asuransi, maka hari tuanya dihilangkan ya. Jadilah ini menjadi produk asuransi diguna murni yang bisa digunakan untuk produk selain hari tua. Biasanya ada menimbang, ini saya lewat-lewat aja, bisa dibaca. Saya ingin masuk ke beberapa yang inti ya. Jadi di sini nanti hampir sama ya seperti di tabaru gitu ya. Jadi itu ada pengelolaan dana tanah HUT ya, dana tanah HUT. Kemudian nanti ada surplus underwriting, apakah dibagikan atau tidak gitu ya. Nah, jadi ini ada definisi ketentuan umum, ini bisa dibaca ya, dan ini juga menjadi hal biasa gitu ya bagi di asuransi syariah.
Nah, akadnya hibah tanahud dan dana tanahud juga ada perjanjiannya. Nah, ini akadnya tetap wakalabil ujroh ya, akad asuransi, akad investasi, ada mudharabah, ada mudharabah musyarakah, ada wakalabil ujroh. Nah, di sini yang membedakan dengan apa? Dengan apa yang tabaru ya, di sini ada akad hibah ya. Jadi ketika terjadi negatif underwriting atau defisit underwriting, maka perusahaan boleh memberikan hibah ya ataupun court ya. Jadi dibuka ini, kalau yang ini sama dengan seperti yang di ini, yang membedakan tadi yang saya sampaikan bahwa nah ini nih di 7 ini akad antara pengelola dengan peserta kredit dalam hal terjadi kekurangan dana tanahud adalah akad court dan atau akad hibah gitu ya. Jadi selama ini kan kalau di tabaru itu akad court gitu ya. Nah, untuk yang tanahud ini itu dibolehkan menggunakan menghibahkan ya. Tidak hanya meminjamkan, menghibahkan. Sebagian pinjam, sebagian court juga mungkin boleh gitu kan. Nah, tinggal bagaimana OJK nanti mengatur secara detail ya untuk dijadikan pedoman di teman-teman di industri gitu kan. Nah, sekarang juga kami sedang menyiapkan taklimat ya. Jadi sering ada yang bertanya, udah dua perusahaan menanyakan kepada DSN, apakah untuk dana tabaru boleh hibah gitu ya. Boleh juga hibah gitu kan daripada court gitu ya. Nah, itu lagi dibuat taklimat, baik untuk dana tabaru maupun dana tanahud itu dibolehkan menggunakan akad court ataupun akad hibah gitu ya. Mungkin taklimatnya sebentar lagi juga akan keluar ya, sehingga ketika perusahaan ingin memberikan hibah dia tidak usah menanyakan lagi kemana, ke DSN ya gitu. Nah, ini juga yang paling penting di sini mungkin ini nih bahwa ada pengembalian dana tanahud. Jadi kan ini kalau di konvensional dinamakan nilai tunai lah ya. Kalau kita bicara di mana di polisnya di Wiguna itu ada nilai tunai. Nah, ini juga ada terkait dengan pengembalian dibolehkan ya ketika peserta tidak sampai ke masa perjanjiannya gitu. Nah, yang berbeda dengan akad tabaru ya, ini adalah jika terdapat surplus underwriting atas dana tanahud, maka seluruhnya dana cadangan dalam dana tanahud. Jadi tidak ada pembagian lagi. Kalau di tabaru kan ada pembagian ya, buat ada tiga opsi kan, dimasukkan ke dalam dana tabaru, kemudian dibagikan antara dana tabaru dengan peserta, atau dana tabaru, dana peserta, dan dan ke perusahaan atau ke peserta. Nah, di tanahud ini itu tidak dibolehkan ada opsi lain selain bahwa uang itu harus dimasukkan ke dalam dana cadangan dalam tanahud gitu kan. Nah, ini yang membedakan dengan yang di tabaru. Demikian, ini udah dari tanda tangani, ini udah bisa dilihat di mana di website gitu Pak Erwin. Saya lebih senang mendengarkan untuk diskusi Pak Erwin. Maka dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.